Assalamualaikum, Bu Rindrin, apa kabar? Waalaikumsalam, Bapak. Ya, kabar saya baik, Pak. Bagaimana kabar Nah, Bapak? alhamdulillah sangat luar biasa Bu Rin di tengah-tengah eh, MPLS Ya, anak-anak. sama berarti ya, Pak ya. Saya juga sedang MPLS, Pak, di sekolah. Dan Iya, alhamdulillah sudah menginjak hari ke-2. dua. Iya, betul. Iya. Kalau di sekolah Ibu itu bagaimana untuk murid-murid barunya, Bu? Ya, kalau secara umum sudah ada ini penurunan ya, Pak, dari tahun kemarin. Alhamdulillah, tapi ya masih ada gitu, tidak menurun sekali gitu. Saya dapat 2 kelas, Pak, untuk tahun ini. Kalau dibanding tahun-tahun Alhamdulillah. sebelumnya ya ada penurunan 1 kelas. Alhamdulillah ya Bu. Yang penting berapapun siswanya, berapapun muridnya seperti itu, yang penting kita Ya, tetap berprestasi. betul. Semangat aja lah ya, Pak ya. Semangat, iya. Tapi ya tetap aja sih kalau misalnya sudah mikir tentang murid ada sedikit sedih begitu. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah bersedia hadir di sini. Apa nih yang akan Ibu ceritakan kepada saya, Bu, untuk di kesempatan sore hari ini? Banyak sih Pak kalau mau cerita ya, tapi mungkin salah satunya saya itu sebetulnya ini bermula dari kemarin sih, upacara hari Senin gitu ya. Saya merasakan kok tiba-tiba salah satu ekstra itu menghilang gitu. Kenapa? Karena biasanya hari Senin itu suka ada ekstra PMR ya di sekolah itu. Ini anak-anak kok tidak mau jadi bersiap siaga untuk pas upacara itu ada yang sakit malah dibiarkan gitu. Jadi seolah-olah organisasi yang sudah dulu saya rintis itu hilang gitu. Tidak aktif lagi sekarang anak-anak, tidak mengikuti kegiatan. Oh, jadi ekskul yang dulu Ibu rintis sekarang itu seakan-akan sudah tidak ada seperti itu ya, Bu? Iya Pak, sebetulnya saya sedih banget gitu, harus anak-anak itu malah tidak ada gitu kegiatannya, tidak nampak di sekolah. Biasanya kalau ada yang sakit dengan sigap PMR itu selalu ada gitu. Kalau sekarang ekstrakurikuler ini seolah-olah hilang saja, tidak terlihat gaungnya gitu. Oke. Sebelumnya waktu kita tidak banyak nih, Bu, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Iya. Kira-kira dari percakapan sore hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Sebetulnya saya menginginkan ekstrakurikuler PMR ini yang semula ada begitu, aktif lagi, bangkit lagi, ada lagi di sekolah gitu ya, hidup lagi seperti sebelumnya begitu. Waktu saya mendirikan ekstrakurikuler ini, anak-anak banyak sekali yang ikut dan bersemangat, bahkan ikut lomba gitu, pernah lomba pertolongan pertama seperti itu. Tapi sekarang ya mundur gitu, hampir tidak ada aktivitas. Jadi saya sedih gitu, saya ingin maju lagi ekstrakurikuler PMR ini. Oh, jadi Ibu ingin anak-anak itu semangat dan tertarik lagi untuk mengikuti ekstra, bahkan sampai anak-anak itu membawa ekskul ini ke masa kejayaan dikala Ibu dulu sebagai pembimbing ekstranya, bahkan mungkin Ibu memiliki keinginan untuk meningkatkan lagi prestasi-prestasi yang didapat lebih dari waktu Ibu menjabat sebagai pembinanya ya, seperti itu. Iya betul Pak, saya ingin lebih maju lagi. Terus terang ya di sekolah saya itu kan ekstra paskibranya itu sudah bagus gitu ya. Kemudian keolahraganya sudah bagus. Nah tinggal
PMR dan pramuka ini yang harus dibenahi. Kebetulan saya sekarang pembina pramuka. Nah, PMR juga kemarin sudah saya dirikan dan ada gitu ya kegiatannya. Saya ingin pramuka gitu, sekarang juga hidup. Tapi ini pramuka sudah ada, mulai nampak PMR yang hilang begitu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya sambil mencatat gitu. Ya boleh. Menurut Ibu, melihat kondisi seperti ini, apa sih gitu yang akan Ibu lakukan? Ya mungkin Jadi, banyak. menggerakkan siswanya itu untuk mereka memiliki rasa ketertarikan terhadap ekstrakurikuler PMR itu akan seperti apa, Bu? Yang pertama mungkin banyak sih Pak usaha yang harus dilakukan ya, anak-anak itu bisa dengan motivasi dari saya gitu ya, sebagai pembina atau guru yang lain mungkin bisa atau dilihatkan pada sekolah lain yang benar-benar sangat bagus ekstra PMR-nya, mungkin diajak studi banding gitu. Kalau anak-anak lain latihan bagaimana atau latihan gabungan dengan sekolah lain bisa begitu. Iya, idealnya itu seperti apa sebuah ekstrakurikuler? Sebuah ekstrakurikuler yang ideal itu yang hidup di sekolah itu ada, selalu latihan, ikut lomba, begitu Pak. Kemudian bisa mengharumkan nama sekolah, bawa piala, begitu kalau ideal saya, menurut saya. Terus ya sesuai dengan tugasnya jadi PMR itu ya menolong orang yang sakit gitu ya, mengurus anak-anak teman-temannya yang sakit di sekolah, ya berjiwa kemanusiaan seperti itu. Iya. Dilihat dari poin yang Ibu katakan tadi, sebuah ekstrakurikuler itu ideal. Keadaan sekarang ekstrakurikuler PMR di sekolah Ibu dari poin 1 sampai 10 itu ada berapa? Levelnya paling di angka 4 Pak, karena memang tidak ada sekarang, tidak ada aktivitas, apalagi memang sebelumnya memang libur ya Pak, tapi ya karena sebelumnya di semester kemarin memang tidak ada kegiatan sama sekali. Seperti itu ya Bu. Lalu jika sekarang Ibu mengatakan ekstra PMR itu ada di level 4, keinginan Ibu melihat keadaan ekstra PMR di sekolah Ibu itu ada di level berapa untuk minimal berada di poin masa kejayaan pada saat Ibu menjadi pembina di PMR itu? Ya mungkin 9 Pak. 9. Ini sebetulnya mendekati sempurna ya Pak, tapi idealnya kalau ekskul atau ekstrakurikuler itu kan harusnya hidup gitu ya, selalu latihan, gurunya semangat, muridnya juga semangat ya dalam menjalani kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kemanusiaan gitu ya, saling. Kalau PMR kan dalam pertolongan pertama, jadi anak-anak dibekali dengan berbagai macam obat-obatan, terus bagaimana dia bisa menolong orang lain, dan itu menurut saya sangat penting sekali Pak. Iya. Lalu apa sih kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk mencapai yang tadinya itu poin 4 ke poin 9, Bu? Mungkin langkah yang saya lakukan yang pertama gitu, saya akan memberitahu kepada pembinanya bahwa sebetulnya ada sebuah komunitas atau grup pembina di mana di situ kita bisa dapat informasi sebanyak mungkin tentang kepalang merahan ya. Nanti pembina di sekolah saya bisa aktif gitu ya ketika sudah mendapatkan informasi dari grup tersebut. Lalu kemudian mengikuti semua perlombaan yang ada, aktif latihan, dan rajin gitu ya, latihan gabungan atau melihat atau bersama
mengadakan latihan-latihan dengan sekolah-sekolah yang memang ekstrakurikuler PMR-nya bagus begitu, Pak. Selain itu ada lagi tidak, Bu? Hal yang ingin Ibu lakukan? Selain itu mungkin bisa dengan mengadakan latihan yang sangat menyenangkan. Misalnya pembinanya itu mencari referensi-referensi tentang latihan yang bisa meningkatkan minat dan motivasi anak agar anak-anak ikut PMR. Jadi tidak bosan begitu dengan latihan yang seperti itu saja. Jadi latihannya disesuaikan dengan keadaan siswa saat ini ya, Bu, sesuai Betul. dengan zamannya. Ada lagi tidak, Bu, langkah lain? Selain itu bisa juga dengan berkoordinasi mungkin dengan ekstrakurikuler lain. Misalnya ketika pramuka ada kegiatan, PMR-nya juga ada ikut gitu ya. Kalau Palang Merah kan suka ada di mana-mana saja. Kalau pramuka lagi kegiatan bisa digabung misalnya. Kalau di pramuka ada membuat belangkar, PMR juga kan ada. Nah ini bisa sebetulnya latihan bareng-bareng gitu supaya mereka bisa lebih seru saja gitu. Iya, tadi Ibu mengatakan bahwa situasi atau cara kita melatih anak-anak dalam ekstrakurikuler itu harus disesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak kerjasama untuk mewujudkan keinginan Ibu ini? Orang yang bisa diajak kerjasama atau lembaga, misalnya dengan puskesmas. Kalau PMR kan ada hubungannya dengan puskesmas ya, di mana dalam itu ada beberapa materi yang berhubungan dengan kesehatan remaja, kemudian tentang sosialisasi tentang bahaya rokok, bahaya narkoba. Sebetulnya itu bisa dilakukan oleh PMR gitu ya. Dengan puskesmas itu bisa menjalin kerjasama. Kemudian dengan sekolah lain tentunya yang tadi saya katakan, di mana sekolah itu sudah bagus sekali PMR-nya, jadi kita bisa kolaborasi atau latihan gabungan ya, kalau dalam bahasa ke-PMR-an itu namanya latihan gabungan. Dan bisa mendatangkan misalnya orang-orang dari PMI untuk latihan gitu, melatih secara langsung tentang bagaimana cara pertolongan pertama pada siswa gitu. Jadi anak-anak nanti akan lebih hebat lagi dalam pertolongan pertamanya kalau dilatih langsung oleh orang-orang dari PMI-nya. Wah, sangat luar biasa, Bu. Saya sangat kagum dengan pemikiran-pemikiran yang Ibu utarakan. Nah, untuk merealisasikan hal tersebut, kapan nih kira-kira waktu yang tepat menurut Ibu? Mungkin bisa dimulai di hari Kamis ya Pak. Kebetulan sekali di sekolah saya itu sedang ada MPLS ya. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah di mana siswa kelas 7 atau siswa baru ini diajak untuk mengenal sekolah dan salah satunya ekstrakurikuler ke PMR ini. Nah, dan dalam satu agendanya ada pengenalan demo ekstra ya. Nah, kalau pramuka itu kan ada Spapur Dance gitu ya. Kalau di PMR bisa dengan simulasi pertolongan pertama berbentuk drama gitu ya. Kemudian ada lagi demonstrasi bagaimana cara pertolongan pertama. Nah, itu bisa dilakukan pengenalannya kepada siswa baru di MPLS ini. Ataupun mungkin bisa dengan mengundang dari puskesmas langsung bentuk kerjasama yang dilakukan oleh siswa yang ikut ekskul PMR agar dari puskesmas bisa memberikan sosialisasi mengenai bahaya rokok, bahaya narkoba, atau tentang kesehatan remaja misalnya, seperti itu Pak. Iya, jadi Ibu akan, saya rasa cukup cepat ya Bu, cepat merealisasikan ini. Yang selanjutnya kita sudah ada di ujung sesi nih Bu. Saya ingin tahu dari sesi percakapan sore hari ini apa yang Ibu dapatkan?
Alhamdulillah ya Pak, setelah saya berbicara dengan Pak Nur ini, saya juga sedikit ada pencerahan. Ada beberapa hal ide yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya, tapi jadi terpikirkan sekarang. Jadi saya besok mungkin akan mengusulkan ya. Jadi untuk mendatangkan beberapa orang yang terkait dengan ekstrakurikuler PMR gitu ke sekolah. Saya menangkap bahwa saya berarti harus ikut berpartisipasi agar ekstrakurikuler PMR ini bisa aktif lagi, hidup lagi gitu. Dengan beberapa solusi yang sudah saya katakan tadi gitu ya, dengan mendatangkan orang dari puskesmas, dari PMI, supaya minat siswa itu lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi dan termotivasi lagi agar aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler kepalang-merahan. Wah, sangat luar biasa Bu. Kalau begitu, saya jadi semakin penasaran nih. Nanti saya tunggu cerita Ibu hari, berarti kita komunikasi lagi itu Jumat ya Bu. Hari Jumat. Ya boleh kalau Pak. saya ada waktu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya boleh Pak. Saya sangat senang sekali bisa berbicara lagi dengan Pak Nur mengenai hasil apa yang sudah saya lakukan di sekolah. Siapa tahu mungkin nanti bisa ada solusi lagi ke depannya gitu, ataupun hal kekurangan kelebihannya bisa kita bicarakan lagi ya. Iya siap. Terima kasih kembali kepada Ibu. Justru saya sangat senang dapat berbagi. Tentunya dari percakapan ini juga saya mendapatkan pembelajaran yang tentunya saya sendiri tidak sampai terpikirkan seperti itu. Sampai jumpa lagi minggu depan ya Bu. Tentunya untuk menyampaikan hasil dari ide-ide yang tadi Ibu utarakan. Assalamualaikum Bu Rindrin. Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rindrin. Nah, Pak Nur, bagaimana kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu. Alhamdulillah hari ini cuaca sedikit panas ya Pak. Setelah beberapa hari ini sedikit agak-agak dingin gitu ya. Apakah di Bapak juga dingin? Di sangat dingin Bu. Di apa namanya? Di HP itu kan tulisannya itu 21 derajat, tapi saya rasa kenyataannya itu kurang dari 20 derajat gitu. Dinginnya itu rasa sampai tidak ini ya, apa ya? Sampai tidak bisa apa ya? Gerak. Bergerak. Iya. Kaku. Betul. Kaku. Iya, kenapa? Cuacanya sedang ekstrim. Betul, matahari katanya lagi jauh dari bumi, Pak, seperti ini. Jadi ini udaranya jadi dingin. Malahan, kenapa harga kopi jadi naik gitu sekarang? Selalu ada sisi positif ya. Karena di Brazil kopinya kena salju, jadi orang Indonesia bisa panen kopi dengan harga 70.000 ya sekarang per kilo. Iya. Petani kopi sedang Bapak sekarang berbahagia. Kopi juga. Alhamdulillah Bu. Hanya mendapat kabarnya saja. Mungkin kita nanti akan bertani kopi apa ya? Iya siap. Sampingan kita ke kopi aja Bu. Ya kalau ngomong-ngomong ke kopi gitu ya, mungkin enak kalau diseruput dingin-dingin begini ya Pak ya. Iya. Tapi kalau bicara lagi kopi ke sekolah gitu Pak, sekarang lagi musim-musim MPLS. Apakah di sekolah Bapak sedang MPLS juga? Tentunya Bu, di sekolah saya sedang melaksanakan MPLS. Sekarang hari kedua, transisi PAUD yang menyenangkan. Kalau di sekolah dasar itu istilahnya transisi PAUD SD gitu. Jadi ada temanya ya Pak. Saya kira di SMP saja, iya.
Apakah Bapak di sekolah itu dapat murid banyak, Pak? Untuk tahun sekarang, alhamdulillah Bu, ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tapi yang keluar itu kan 22, yang masuk 14 tuh. Jadi masih dapat dikatakan kurang 7 untuk memenuhi jumlah yang tahun sebelumnya. Ya. Jadi ini ya, tidak sama dengan tahun kemarin ya. Iya, ada penurunan. Pak, kalau setiap sekolah itu pasti ada saja ini ya Pak, hal-hal yang seru gitu ya, yang akan diceritakan gitu ya. Iya. Pasti Bapak Selalu juga ada punya nih kejadian unik. yang bisa diceritakan ya Pak. Apakah ada Pak yang mau diceritakan kira-kira? Banyak sih Bu sebenarnya, tapi saya ingin mengangkat satu topik aja Bu yang saya rasa ini merupakan masalah bagi saya, seperti itu, masalah yang harus segera terselesaikan. Iya, itu sebetulnya masalah itu memang banyak ya Pak ya. Kita itu nanti ke depan punya waktu sekitar 10 menit, 15 menit ya Pak ya. Apakah kira-kiranya Iya, cukup siap. ya Pak? Cukup Semoga ya 15 cukup Bu. menit. Iya. Kira-kira Bapak mau cerita apa gitu terkait yang sudah Bapak katakan tadi? Jadi di sekolah saya itu Bu, termasuk sekolah yang memiliki tenaga pendidikan yang bisa dikatakan itu senior-senior ya Bu. Dan saya mungkin merupakan pengajar di sini yang paling muda. Mungkin sudah terbayang ya. Iya. Ya, terbayang sama Ibu apa yang akan terjadi di saat ada yang paling muda di antara Yang paling senior. senior. Iya. Yang jadi permasalahannya itu Bu seperti ini. Dikala ada suatu kerjaan atau suatu tugas yang berbau IT, ya, itu mereka itu otomatis aja tertuju padaku seperti itu Bu. Auto tertuju padaku. Sementara kan saya juga memiliki tanggung jawab dan tugas saya tersendiri di sini gitu. Jadi banyak waktu yang tersita untuk melayani beliau gitu. Bukan bermaksud saya tidak ingin, tapi di mana saya sedang banyak pekerjaan dan saya juga kan memiliki tanggung jawab untuk untuk melayani anak-anak didik saya. Jadi mereka itu meminta bantuan itu tidak pandang waktu seperti itu sebenarnya Bu. Dapat dikatakan seperti itu. Iya. Berarti Pak Nur itu sebetulnya dilematis gitu ya Pak ya? Iya. Ini tentang kemandirian sebetulnya mungkin ya Pak ya, tentang bagaimana hal berhubungan dengan tugas-tugas yang menyangkut teknologi gitu. Iya Pak, iya Bu. Bapak ini setelah nanti kita bercakap-cakap ini mau dapat apa Pak kira-kira? Setelah bercakap-cakap, tujuan yang saya inginkan tentunya saya ingin setidaknya mereka itu, saya juga yakin beliau-beliau ini bukan tidak mampu ya Bu. Pasti mereka menguasai IT pasti. Dan saya juga yakin mereka lebih dulu menguasai IT dibanding saya seperti itu. Tapi saya ingin ayolah gitu. Kita sama-sama perangkat di sini bukan tidak ada, cuman tidak dimanfaatkan secara maksimal aja seperti itu. Oh iya. Jadi Bapak ingin ada kemandirian gitu ya Pak? Iya. Dari rekan-rekan Bapak begitu.
Bapak punya rencana apa nih dalam menunjukkan kemandirian untuk mereka? Rencana saya sih, saya ingin mereka itu memaksimalkan dulu gitu Bu, memaksimalkan kemampuan mereka. Jika ada kendala, sok silahkan baru ke saya, seperti itu. Saya siap membantu, tapi maksimalkan dulu nih. Mereka itu saya yakin kan mampu. Bisa. Gitu. Bisa. Jadi harus ada dulu langkah yang mereka lakukan gitu ya. Iya. Supaya bisa mandiri dalam menggunakan teknologi yang membantu tugasnya, begitu ya Pak? Iya. Kalau dari level 1 sampai 10, kira-kira kemandirian ber-IT dari rekan-rekan Bapak ini ada di level berapa? Saya rasa dari 1 sampai 10 rekan-rekan di sini dapat dikatakan 5. 5. Lalu untuk mencapai 5 itu tentu pun harus memakai usaha ya Pak ya. Kira-kira langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan apa Pak? Langkah yang dapat saya lakukan, maksud Ibu mungkin tadi kan kondisi sekarang itu saya nilai 5 ya Bu? Iya betul. Tentu saya ingin melakukan perubahan. Untuk melakukan itu ingin setidaknya ada sosialisasi lah, setidaknya dari pakar IT atau guru IT mungkin bisa diundang ke sini untuk melakukan sosialisasi atau pemberian materi mengenai Office misalnya. Iya. Itu kan Bapak tadi 5 ya, saya katakan ada di level 5. Ingin jadi berapa Pak kira-kira? Ingin setidaknya 8 lah Bu. Ingin sampai 8. Iya, kalau 9, 10 terlalu sempurna. 8 saya rasa cukup kan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam melaksanakan kewajibannya. Betul. Tadi sudah Bapak katakan 1 dengan sosialisasi ya Pak, langkah-langkahnya. Iya. Untuk mencapai 8 itu. Mungkin sosialisasi seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Sosialisasinya bisa jadi tadi saya katakan mengundang guru TIK ya Bu, atau mengadakan tutor sebaya, atau dikenal apalagi ya istilahnya itu, berbagi praktik baik Bu. Semacam itu. Ya, jadi melakukan praktik baik, tutor sebaya, begitu ya Pak? Iya. Kalau misalnya mengundang guru TIK ke sekolah begitu, strategi seperti itu kan berhubungan dengan orang lain ya. Nah, ada tidak langkah yang bisa dilakukan oleh Bapak sendiri misalnya untuk membantu kemandirian IT mereka? Yang dapat saya lakukan sendiri, yang menjadi kendala itu kan sekarang kita ambil contoh yang menjadi kendala saya rasa hampir di semua guru ya Bu, itu untuk pengerjaan PMM, platform Merdeka Mengajar. Apalagi sekarang ditambah SKP yang sudah mulai beralih ke PMM ya Bu. Jadi guru-guru di sini dan saya rasa juga di sekolah lain juga sama mengalami kendala di sini Bu. Nah, saya bisa melakukan pendampingan Bu dalam pengerjaan PMM tersebut. Saya bisa melakukan pendampingan. Saya rasa itu. Jadi pendampingan yang bisa dilakukan oleh Bapak terkait dengan tugas-tugas seperti PMM atau membuat SKP ya di pengelolaan kerja.
itu akan sangat efektif gitu ya menurut Bapak. Iya. Ya, selain Betul. pendampingan, adakah langkah lain Pak yang bisa dilakukan agar kemandirian ber-IT dari rekan-rekan Bapak ini bisa timbul begitu? Selain saya melakukan pendampingan secara individu ya Bu, saya rasa dengan Sudah melihat selesai Bu Siti? menonton Iya, tutorial sudah. di YouTube Alhamdulillah. Baik dan Ibu, terima platform kasih. lain, Silakan masuk saya ke rasa main room lagi Bu. saya rasa akan Sama-sama, membantu mereka untuk menguasai apa langkah-langkah di PMM ini. Ya, baik Bapak. Kapan Pak realisasinya kira-kira? Saya rasa bisa dilaksanakan hari Senin, soalnya kan di sini tiap awal minggu itu selalu diadakan rapat mingguan Bu bersama kepala sekolah. Tapi nanti pasti saya komunikasikan dulu bersama Bapak Kepala Sekolah untuk merealisasikannya. Ya, baik Bapak. Nah, kita sudah di akhir sesi nih Pak. Kita dapat apa Pak dari percakapan ini? Menurut Bapak? Dari percakapan sore hari ini bersama Ibu, saya mendapatkan banyak hal yang tadinya saya tidak terpikir Bu. Awalnya saya menunggu dua kelompok lagi. Awalnya saya tanggung beban gitu ya. Beban itu ya sendiri, bagaimana itu sampai kepala ini mumet Bu. Tapi alhamdulillah setelah kita berbincang, saya mendapat oh iya ternyata langkah ini bisa saya tempuh seperti itu untuk mencoba mengurangi beban seperti itu Bu. Ya, seru sekali ya berbicara dengan Bapak ya Pak. Alhamdulillah sudah dapat solusinya ya Pak. Jadi mungkin kita ada percakapan lebih lanjut lagi mungkin kapan-kapan ya Pak. Iya, setelah Bapak melakukan realisasi dengan rekan-rekan Bapak di sekolah ya Pak ya. Iya, tentu. Nanti saya akan ceritakan bagaimana setelah saya melakukan eksekusi untuk membantu mengurangi permasalahan yang saya alami. Iya, ya. Terima kasih Pak Nur. Senang sekali berbicara dengan Pak Nur ya. Sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.